Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang ya teman-teman. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya sedang berada di petilasannya Dewi Maya Maya, ditemani sama juru kunci makam keramat ini yaitu Pak Ujang, dan kita akan membahas kisah-kisah mistis lainnya yang berada di situs keramat ini. Karena banyak kejadian-kejadian aneh selain tidak bisa dipindahkan, walaupun sudah menggunakan alat berat berkali-kali, jadi makam ini berada persis di tengah-tengah jalan ya teman-teman. Seperti apa cerita mistisnya, seperti apa kisah mistisnya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutang cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini teman-teman. Nah, ini saya sudah bersama Pak Ujang lagi teman-teman, salah satu juru kunci situs keramat Nyimas Dewi Maya Maya. Nah, ini merupakan di depan kita ini petilasannya Pak ya? Petilasan dari Dewi Maya Maya yang ditutupi kain putih. Jadi petilasan ini tidak bisa dipindahkan, berikut bebatuan dan juga pepohonan yang berada di sekeliling situs keramat ini. Walaupun sudah menggunakan alat berat, malah alat beratnya yang hancur, bahkan ada yang telah memindahkan batu ini sampai meninggal dunia ya Pak ya. Nah, namun sebelum itu Pak, sebelum menceritakan ke kejadian-kejadian aneh dan ke kejadian-kejadian mistis, saya pengen tahu terlebih dahulu nih Pak, silsilah keturunan dari Nyimas Dewi Maya Maya ini Pak. Sebetulnya gini ya, perlu diketahui oleh semua halayak bahwa yang namanya situs makam keramat petilasan Dewi Maya Maya ya adalah kepercayaan atau punggawa Kerajaan Temong Agung ya, yang dirajai waktu itu oleh Prabu Guruji Putih yang berdiri tahun 800 Masehi itu sampai tahun 950 Masehi. Nah, kebetulan beliau menugaskan, sebetulnya yang ditugaskan di sini dua orang. Yang pertama perempuan yang namanya Dewi Maya Maya, yang kedua laki-laki yang namanya Raden Saleh Suma Pajajaran. Kalau makomnya di mana Pak Raden Saleh? Raden Saleh Suma Pajajaran kebetulan di sebelahnya SD, sebelah sana SD Bantar Jambe ya, sebelah timurnya SD Bantar Jambe. Cuma kemungkinan sekarang sampai saat ini tidak dirawat kembali. Cuma ini kebetulan adanya di tengah-tengah jalan dan di tengah-tengah penduduk. Ya, alhamdulillah yang dirawat. Sekarang yang ini petilasan Dewi Maya Maya yang sudah dijadikan situs oleh pihak Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kebetulan Nyimas Dewi Maya Maya itu masih keturunan dari Kerajaan Sumedang Larang ya Pak ya? Tuh. Jadi sebelum berdirinya Kerajaan Sumedang Larang, berdiri dulu Kerajaan Temong Agung. Kerajaan Temong Agung. Sesudah Temong Agung Hibar Buana, dari Hibar Buana baru berdiri Kerajaan Sumedang Larang. Cuma Kerajaan Temong Agung itu merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Sumedang Larang. Nah, ini sebetulnya punggawa kepercayaannya Prabu Guruji Putih yang dinamakan oleh warga masyarakat di daerah, di perkampungan dinamakan itu Raja Dharma Raja katanya. Padahal yang jelas itu yang disebut Raja Dharma Raja itu merupakan Raja Kerajaan Temong Agung yang berdiri tahun 900 Masehi di wilayah Muara, Kampung Muara, Desa Leuwi Hideung, Kecamatan Dharma Raja, yang dinamai dengan Kerajaan Temong Agung. Kebetulan beliau punya kepercayaan, diantaranya yang namanya Dewi Maya Maya ditugaskan untuk menjaga di wilayah ini, di wilayah Dusun Keramat, Desa Cigintung, Kecamatan Cisitu, yang alhamdulillah sampai saat ini petilasannya itu tetap kami pelihara, kami lestarikan, karena kami
tidak mau untuk meninggalkan kearifan budaya lokal. Jadi satu saat keturunan-keturunan dari daerah-daerah kami pasti ada yang ingin tahu gimana sejarahnya atau bagaimana ini berdirinya dan kapan ini berdirinya. Ya, hampir berbarengan dengan berdirinya Kerajaan Temung Agung yang dirajai oleh Prabu Giri Haji Putih, yang dikenal di halayak ramai, terutama di daerah-daerah dikatakan itu Raja Dharma Raja. Raja Dharma Raja. Ya, nah Pak, ini yang ditutupi itu batunya berbentuk apa sih Pak yang dibentuk? Berbentuk kerucut limas. Berbentuk kerucut limas. Nah, cek urang Sunda mah cenah kaos asepan gitu kan. Asepan. Dan kebetulan kapungkur mah ieu teh acan aya tanggal kiara, kumargi ku ayana tanggal kiara kapungkur mah jantan jelas katinggal gitu. Ayeuna ku ayana tanggal kiara ieu teh sapertos kerucut gitu. Nah ini Pak, di belakang saya ini ada legokan batu kayak apa tuh? Itu batu apa sih Pak namanya yang ini Pak? Sebetulnya batu-batu alam ini. Cuman ada lubang kayak gitu Pak. Nah itu kan karena adanya lubang itu, ya mungkin saur sepuh teh mah cikaracak dengan batu laun-laun jadi legok ku tetesan-tetesan tina pepohonan benten ninggangna batu kulami-lami ratusan tahun puluhan tahun. Dan akhirnya batu legok mung aya di antawisna. Di dia batu anu beda anu tinu lain tinu sanes di antawisna kumargi ayeuna parantos daya terus dihancurkeun. Sudah tidak ada ya pembangunan SMP 2 Cisitu Cisasaknya ye. Nah, akhirnya batu tersebut dibongkar dan diambil materialnya, diantaranya ada tilas atau napi tapak-tapak diantawisna tapak ingon-ingon separotos hayam, meri, entong, terus sapi, tapak munding. Nah, kebetulan oleh orang Majalengka kalau nggak salah waktu itu diambil batunya, diambil materialnya untuk dijadikan pembangunan salah satu sekolah yang ada di wilayah Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, yaitu SMP 2 Cisitu. Nah, akhirnya berselang beberapa minggu atau bulan mungkin sababiahna pinten tina ngalaan batu, memang aya ketentuan anu sarupi pinten Allah anu ningna. Ya. Ternyata orang tersebut yang ngambil batu dari sini meninggal dunia gitu kan. Akhirnya dikaitkan mungkin oleh masyarakat karena makam ini sangat sakral, nilai majisnya, nilai mistisnya sangat kuat. Ya, akhirnya warga masyarakat percaya bahwa cukang lantaran si bapak tangan tunkeun teh ku alatan ngabongkar batu nu aya di sekitaran keramat, iya, petilasan keramat. Nah, jadi teman-teman dulunya itu Padiblug minta tepat mah. Padiblug. Ya, Padiblug nu ngaranna teh. Ya, dulu berarti yang meninggal itu Padiblug namanya. Oke. Nah, teman-teman, jadi dulunya itu di sini tuh ada sebuah batu, banyak sekali batu petilasan tapak telapak kaki ayam, telapak kaki bebek, telapak kaki sapi, telapak kaki kambing ya Pak ya. Nah, itu kan secara syariat nggak mungkin kalau misalkan sapi atau kambing bebek menginjak sebuah batu ada bekas telapak kakinya. Mungkin itu kambing, sapinya juga kambing goib, berarti kambing peliharaan Nyimas Dewi Mayamaya mungkin ya Pak ya. Kemungkinan. Nah, ada orang yang mengambil batu tersebut buat dijadikan material bahan bangunan untuk membangun salah satu sekolah. Betul. Nah, selang beberapa bulan kemudian, selang beberapa hari kemudian, orang tersebut yang mengambil batu tersebut langsung meninggal dunia. Dan orang-orang di sini mempercayainya karena kualat membongkar batu atau mengambil batu dari situs keramat Dewi Maya-Maya. Karena situs Dewi Keramat Maya-Maya ini, teman-teman, sudah dijelaskan beberapa kali sama Pak Ujang, ini tidak bisa dibongkar walaupun sudah menggunakan alat berat sekalipun. Tadinya di sini tuh untuk pembuatan jalan, untuk pembawaan proyek ya Pak ya, jalan menuju proyek Bendungan Jati Gede buat bawa material bahan bangunan. Cuman pas di sini udah menggunakan alat berat, udah menggunakan segala cara, tidak bisa dibongkar atau tidak bisa dipugar ya Pak ya. Bahkan alat berat tersebut langsung hancur, langsung rusak ketika mau membongkar situs keramat ini. Jadi makam ini sekarang berada persis di tengah-tengah jalan raya ya Pak ya.
Dan bahkan katanya itu ada sebuah alat yang meneropong ya Pak ya, meneropong jalan ini untuk pembuatan jalan, katanya tidak bisa menembus ke sini, kelihatannya gelap. Gimana ceritanya Pak? Jadi tidak tembus. Ini untuk dijadikan jalan yang lebarnya 30 meter. Tujuan utamanya tadinya ini harus diratakan. Ya. Tidak ada lagi model petilasan ini harus rata. Harus dibongkar. Jalan harus dibongkar. Tapi kenyataannya waktu dilaksanakan pembongkaran, alhamdulillah alat-alat berat tidak mampu, dan sekalipun diteropong tidak tembus pandang. Tidak tembus. Jadi seperti ada pembatas goib gitu ya Pak ya? Ya. Pembatas goib di sini. Ini sebetulnya bisa ditanyakan langsung pelaku sejarahnya, tapi saya tidak tahu orang mana dan sekarang apa masih kerja. Itu atau tidak. Dulu petugas proyek dari proyek pembangunan Waduk Jati Gede, dia ditugaskan untuk pemetaan utamanya pemetaan untuk pembangunan jalan, pengambilan bahan material dari Gunung Julang untuk ke Bendungan Jati Gede. Gitu. Jadi cuma warga masyarakat selaku saksi sejarah, ya, itu waktu tahun 2009 itu banyak. Kebetulan di salah satunya ini Pak Suryo, selaku mantan RW di sini, dia menyaksikan sendiri itu bahwa ini satu tidak bisa dipindahkan, kandungan yang ada di dalamnya di sekitaran lingkungan petilasan Dewi Maya tidak bisa dipindahkan, diantaranya batu-batuannya. Dan kedua, begitu di kamera atau di teropong ini tidak bisa tembus pandang. Jadi tetap cek urang ieu mah poek. Lantaran aya aling-aling pinten penghalang goib sangat kuat. Dan juga ada pohon jati yang usianya udah ratusan tahun. Ini pohon jati menurut cerita, bukan menurut cerita, banyak orang-orang tua sebelum saya, malahan orang tua saya sendiri, ya waktu meninggalnya usia 96 tahun, tahun 2016 meninggal, orang tua saya mengatakan bahwa dari mulai Bapak ingat katanya, bahwa tangga jati ini tetap segede gini. Tidak membesar, tidak kecil. Betul. Oke. Dan katanya ada sebuah batu yang berhasil dipindahkan, cuman hanya bergesernya itu berapa meter sih Pak? Cuma sekitaran 10 meter, sebelah sana dekat Gapura satu, terus itu satu tuh. Oh di depan. Pak boleh nggak berjalan menuju batu yang dekat Gapura aja sama Bapak? Boleh. Oke. Nah teman-teman, ada salah satu batu yang berhasil dipindahkan, namun alat beratnya langsung patah. Kita lihat batunya sebesar apa sih, segede apa gitu Pak ya. Saya penasaran nih dengan isi batu tersebut. Upami batunya di paling mana Pak? Dekat Gapura itu. Oh ayo Pak, jalan Pak menuju batu tersebut. Oke teman-teman, saya berjalan bersama Pak Ujang nih, melihat batu yang berhasil dipindahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau setiap peziarah yang datang ke sini itu harus buka sandal ya Pak ya? Ya. Tidak boleh memakai sandal. Nah itulah jalan menuju proyek Bendungan Jati Gede. Itu juga terlihat banyak truk-truk besar tuh yang lewat ke sana teman-teman. Jadi posisi petilasannya Mas Dewi Maya berada persis di tengah-tengah jalan raya. Oh ini Pak, batu yang berhasil dipindahkan. Nah ini batu yang berhasil dipindahkan. Posisinya tadinya sebelah sana. Ya. Nah, dipindahkan oleh alat berat ke sini, ya. Tapi alat beratnya sekaligus langsung rusak dan tidak bisa melanjutkan lagi untuk pekerjaannya, dan operator bekonya sendiri mengatakan bahwa beliau tidak sanggup untuk melanjutkan lagi pekerjaan. Akhirnya dia laporan ke pihak pimpinan sendiri dari perusahaan Sinahidro yang lagi proyek gede untuk dibatalkan pemindahan petilasan Dewi Maya. Oke, berarti alat beratnya ini ketika memindahkan batu ini itu langsung hancur ya Pak ya? Betul. Kalau operator bekonya sendiri yang itu langsung meninggal atau tidak Pak? Enggak. Kalau operator bekonya operator beko yang asalan senior, yaitu sudah sering melaksanakan
pembangunan mega proyek, diantaranya pernah dia melaksanakan, dia bercerita bahwa diantaranya Waduk Cirata, Waduk Saguling, ya, sering menemukan kasus-kasus seperti ini. Makanya dia sama sekali tidak sanggup untuk melanjutkan pembongkaran petilasan Dewi Maya. Ini pun batu ini dipaksa dipindahkan cuma sampai sini, bergeser sekitar 10 meteran. Bergeser dari sana Pak Bati. Tadi Ya, menyatu. betul. Berarti cuma hanya bergeser sedikit aja Pak ya. Ya. Jadi langsung patah. Bayangkan teman-teman, alat berat yang biasanya mengangkat batu sekecil ini sangat enteng, itu sangat berat sekali sampai patah. Bahkan operator bekonya yang sudah senior tidak sanggup ya Pak ya. Tuh. Tidak sanggup lagi untuk memindahkan batu ini. Kalau ini Pak, yang di bawah ini ada batu-batuan kecil. Ini dari dulunya ada di sini. Oh, yang ini mah ada. Dari duluan ini mah dari dulunya juga udah ada Pak gitu. Udah ada ini. Udah ada. Berarti yang dipindahkan mah yang ini doang. Ini yang dua. Nah, untuk posisi makam siapa tadi Pak yang laki-laki teh? Raden Salesuma Panjajaran, adanya di sebelah sekolah, di belakang. Di belakang sekolah dasar ini. Ya. Cuma kebetulan sampai saat ini ya sudah tidak terurus lagi karena dikarenakan sudah juru kuncinya sudah tidak ada dan sudah tidak ada yang melanjutkan, terutama keturunan dari yang juru kunci yang pertama. Siap Bapak. Berarti kalau untuk makam keramat laki-lakinya mah belum tentu keberadaannya, nggak tahu di mana, ya, belum ada yang tahu gitu Pak ya sampai sekarang juga. Karena ini yang dijadikan SD dulunya itu bekas makam. Oh, yang dijadikan SD itu bekas pemakaman umum. Pemakaman umum. Nah, akhirnya dibangun SD, pemakamannya dipindahkan, yang sebagian ke pemakaman Cirayap, yang sebagian ke pemakaman Cikahuripan. Berarti ini dulunya ini nggak ada jalan di sini? Ada jalan. Oh, ada. Ada. Berarti makam keramat ini tetap ada di tengah-tengah jalan gitu? Betul. Dulu itu menyambung. Dari sini itu tidak ada jalan, nyambung tanah. Ke sini dan batu-batuan sampai ke sekolah, sampai ke SD. Siap, siap. Karena adanya proyek bangunan bendungan Jati Gede, akhirnya di sini dijadikan ya semacam mungkin apa ya, untuk ditata, dibangun sedemikian rupa, mungkin dipercantik dan diusulkan ke pihak Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, ke bagian kepurbakalaan untuk dijadikan situs. Ya, alhamdulillah bisa disetujui dan akhirnya ini dijadikan situs makam keramat. Oke, Bapak terima kasih ya Pak Ujang atas waktunya udah nganter saya ziarah ke makam Nyimas Dewi Malamala dan juga Maya-Maya dan cerita-cerita mistis yang lainnya udah tadi Bapak Ujang ceritakan sedetail mungkin ya Pak ya. Semoga Pak Ujang selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya ya Pak Ujang. Amin. Pantas tidak bisa dipindahkan ya teman-teman situs keramat Dewi Malamala ini karena Dewi Maya-Maya ini karena ada seperti batas atau dinding goib yang dikatakan Pak Ujang tadi. Bahkan kamera untuk pembangunan jalan tidak terlihat ada situs ini, kelihatannya gelap gulita. Dan pernah beberapa kali, berulang-ulang kali dicoba, hanya bisa berhasil memindahkan batu yang kecil ini aja. Setelah memindahkan batu ke yang kecil ini, alat beratnya pun langsung hancur, teman-teman, langsung rusak. Dan juga tadinya dulunya itu ada batu petilasan tapak kaki sapi, tapak kaki bebek, tapak kaki ayam. Ada orang yang mengambil batu tersebut buat dijadikan bahan material bangunan, dan selang beberapa lama kemudian orang tersebut langsung meninggal dunia. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit dulu diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.